Apa bedanya antara pakai kayu sama pakai alas plastik ya? Nah, untuk alas plastik sendiri memang ada banyak variannya. Ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang hijau. Kebetulan di sini warnanya hijau seperti ini, dimana lubangnya itu nggak selebar ketika yang warna putih kayak gitu. Nah, jadi untuk memilih alas kandang jika pakai plastik, memang untuk plastik sendiri dia bisa tahan sangat lama kayak gitu. Misalkan perkiraan di 20 tahunan lah kayak gitu. Sedangkan untuk pakai kayu sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Ya teman-teman, kita lanjut bahas tentang perkandangan yang ada di Kampung Berkah Farm. Jadi ini ada kandang yang kayak menurut saya spesial. Kenapa spesial? Karena di sini kebetulan alasnya adalah pakai plastik. Ya, alasnya pakai plastik, tempat minumnya juga pakai plastik. Kayak gitu. Terus di sini isinya juga ada betina-betina indukan sama anakannya. Nah, di sini untuk kayu ini nggak pakai kayu, jadi ada kayunya di bagian dindingnya aja, dan di sini bawahnya pakai besi ya. Terus di sini ada cor-coran untuk apa namanya, untuk pondasinya. Dan juga tiangnya pakai kayu jati. Nah, kayu jati. Terus bagian atasnya lagi ada juga galvanis ya, galvanis. Nah, apa bedanya antara pakai kayu sama pakai alas plastik ya? Nah, untuk alas plastik sendiri memang ada banyak variannya. Ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang hijau. Kebetulan di sini warnanya hijau seperti ini, dimana lubangnya itu nggak selebar ketika yang warna putih kayak gitu. Nah, jadi untuk memilih alas kandang jika pakai plastik, memang untuk plastik sendiri dia bisa tahan sangat lama kayak gitu. Misalkan perkiraan di 20 tahunan lah kayak gitu. Sedangkan untuk pakai kayu sendiri biasanya ada resiko untuk rusak lah. Misalkan 2 tahun 3 tahun bisa rusak, kita ganti lagi seperti itu. Nah, lebih ekonomis mana ya teman-teman bisa ngitung sendiri, pakai kayu ataupun pakai plastik. Memang untuk pakai plastik sendiri biaya investasinya cukup tinggi, namun untuk depresiasinya lebih panjang, bisa 20 tahun lah seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ingat sekali lagi bahwa untuk alas kandang apapun, mau kayu mau plastik, diusahakan agar kaki cempe itu enggak terprosok ke bawah. Jadi aman untuk cempe maupun untuk induk, itu yang sangat-sangat penting ya. Kemudian kotoran bisa langsung ke bawah. Jadi di sini kita lihat sendiri, untuk kotoran-kotoran yang gumpal memang perlu harus disapu ya. Tapi kalau untuk kotoran-kotoran yang udah nyerintil, dia akan ke bawah sendiri seperti ini. Nah, kebetulan di sini untuk plasternya sendiri, untuk alas bawahnya, bawah kandang ini diplester, dan perlu dibersihkan rutin ini kayak gini. Karena apa? Karena kalau misalkan nggak dibersihkan rutin, amonia akan naik dan ternak akan lebih mudah sakit, entah sakit mata atau sakit pneumonia atau radang paru-paru seperti itu. Nah, teman-teman juga harus benar-benar menghitung ya, jika kita beternaknya untuk jangka panjang 10-20 tahun ke depan, ya memang yang bagus ya pakai bahan-bahan yang terbaik gitu. Karena apa? Karena kalau udah diisi ternak kemudian kita harus maintenance lagi, itu cukup apa namanya, cukup mengganggu ternaknya lah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita investasinya cukup besar tapi nggak perlu di maintenance lagi, itu lebih enak. Jadi kita fokusnya untuk di bisnisnya kayak gitu. Nah,
Mungkin untuk teman-teman yang ibaratnya secara modal nggak cukup tinggi ya pakai yang paling ekonomis aja, yang paling murah yang ada di sekitar. Cuma ya resikonya kalau misalkan umurnya bahan ini nggak bisa lama, biasanya seperti itu. Biasanya semua peternak-peternak yang backgroundnya dari pengusaha yang udah punya modal yang besar, mereka akan lebih memilih perkandangan yang dia biaya investasinya besar tapi depresiasinya kecil kayak gitu. Kebanyakan seperti itu karena mereka nggak mau ribet tentang maintenance, biasanya seperti itu. Nah, di sini untuk atapnya sendiri dia nggak pakai monitor ya, atapnya nggak pakai monitor. Jadi oh ini ada sedikit celah untuk udara keluar. Jadi memang atapnya ini miring sehingga misalkan panas-panas yang ada di dalam kandang yang dihasilkan oleh ternak naik, kemudian akan keluar dengan sendirinya seperti itu, akan digantikan sama udara segar. Kebetulan ini kandangnya juga tidak tertutup ya, tidak tertutup, jadi sirkulasi udaranya bisa sangat-sangat lancar, bisa masuk dari depan, dari belakang, dari samping. Nah ini udaranya sangat-sangat sejuk ya di pagi hari ini. Jadi insya Allah nyaman banget untuk ternaknya kayak gitu. Nah mungkin yang perlu teman-teman juga ingat bahwa sebaiknya di dalam kandang itu disediakan juga yang namanya termohygrometer. Jadi termohygrometer itu terdiri dari termometer ya, termometer sama hygrometer. Hygrometer itu untuk ngecek kelembapan di dalam kandang. Kalau termometer untuk ngecek suhu di dalam kandang. Jadi kelembapan idealnya untuk ternak itu kan memang di angka 50 sampai 75%. Masalahnya kalau di Indonesia saya sudah berkali-kali nyoba ngecek itu kelembapan kadang di 70, kadang 80 kayak gitu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalkan dia kelembapannya 80 terus, maka di dalam ruangan kandang ini kadar airnya cukup tinggi di udara. Nah itu nggak bagus untuk ternak sebenarnya kayak gitu. Maka dari itu apalagi kalau misalkan bau amoniaknya di dalam kandang cukup tinggi, itu yang nggak boleh. Jadi kelembapan boleh tinggi, tetap boleh tinggi, nggak masalah, tapi nggak tinggi-tinggi amat ya, maksimal mungkin di angka 80 lah sebisa mungkin kayak gitu. Dan untuk suhunya sendiri ya maksimal di 30, kalau bisa di 30. Kalau yang terbaik memang maksimal di 27, tapi untuk di daerah-daerah datar rendah sangat-sangat sulit kita untuk suhu di 27, sangat-sangat sulit lah. Sehingga maka kenapa di sini atapnya pakai galvalum ya, salah satunya untuk menekan suhu yang dari luar, suhu yang dari sinar matahari langsung, supaya paling tidak bisa menekan 2, 3, 4 derajat lah lebih rendah dari suhu di luar, sehingga ternak bisa tetap nyaman, nggak kepanasan, nggak stres, dan tetap sehat lah seperti itu. Nah, bagi teman-teman di wilayah sekitaran Probolinggo, barangkali mau main ke Kampung Doka, monggo. Di sini cukup banyak ya, ternaknya cukup bervariasi. Dan misalkan mau belajar tentang perkandangan lebih detail lagi, mau ngukur sendiri, ke sini bisa. Mau belajar tentang pakannya bisa, mau belajar tentang manajemennya bisa. Dan untuk teman-teman kalau misalkan pengen mendapatkan domba-domba yang berkualitas, ada domba Dorper S1, ada juga Dorper full blood di sini, terus juga ada Texel Merino yang memang kelas-kelas super. Kalau misalkan mau inden atau mau pesen buntingan itu bisa. Enaknya apa? Kalau pesen buntingan di sini itu ada USG-nya, jadi bisa dipastikan benar-benar kalau si domba itu bunting atau tidak kayak gitu. Nah enaknya di situ. Dan juga teman-teman kalau misalkan mau belajar lebih lanjut itu biasanya nanti akan ada grupnya sendiri khusus untuk teman-teman yang udah belanja di Kampung Doka Farm seperti itu. Nah itu mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya. Subscribe itu gratis loh. Subscribe itu gratis, dan
teman-teman kalau misalkan ada uploadan baru tentang ID ternak atau Viper, otomatis nanti teman-teman dapat notifikasinya kayak gitu, enaknya kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.